Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadida wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad, syarah Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-9 dan sekarang kita memasuki maqalah yang ketiga. Wal maqalatu tsalisatu, maqalah yang ketiga, qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab berkata, "Inna dzurriyatash syaitan tis'atun." Sesungguhnya keturunan setan itu ada 9. Dalam satu keterangan disebutkan anaknya iblis itu ada yang namanya Azazil. Ini keturunan setan itu ada 9. Pertama, nama-nama ini tidak boleh dibuat nama anak-anak, tidak boleh, karena ini anaknya setan. Zalitun, jangan kasih nama anaknya Zalitun, anaknya setan. Wasin, yang kedua Wasin. Ketiga, nanti ada tugasnya masing-masing. Lakus. Yang keempat A'wan. Yang kelima Haffaf. Yang keenam Murrah. Ini dalam satu keterangan disebutkan kunyahnya iblis itu Abu Murrah. Ini berarti anak yang pertama ini. Anak yang pertama namanya Murrah. Masud, yang keberapa Masud? 7. Yang ke-8 Dasim. Yang ke-9 Walhan. Itu anak-anaknya iblis, anak-anaknya setan. Itu nanti punya tugas masing-masing. Jadi Dasim, dal, alif, sin, mim. Dasim. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Zalitun itu punya tugas. Fahuwa sahibul aswaq fayansibu fiha royatahu. Kalau Zalitun itu tugasnya di pasar. Tugasnya itu di pasar. Untuk apa? Untuk menggoda orang yang jual beli. Dia sumpah bohong, dia memuji dagangannya secara berlebihan yang tidak ada benarnya di situ, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, itu namanya Zalitun. Ada juga yang mengatakan Zalanbur. Sama. Zalanbur dengan Zalitun itu sama tugasnya. Jadi sudah ada spesialis, sudah ada spesialis masing-masing itu. Ini khusus ini. Tidak boleh campur tangan dengan yang lainnya. Tapi semuanya intinya menggoda manusia. Jadi di pasar itu banyak setan namanya Zalitun. Kalau Zaitun itu nama buah. Kalau Zalitun nama anaknya setan atau anaknya iblis. Banyak namanya Zalitun di pasar. Di pasar coba cari siapa yang namanya Zalitun. Insyaallah ada yang ngaku. Padahal di sana banyak yang namanya Zalitun tapi tidak kelihatan. Memang begitu di pasar. Godaannya begitu. Berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sumpah palsu, muji-muji dagangan, ya ini bagus begini, kalau kamu yang pakai itu pantas gitu. Padahal juga tidak mesti pantas.
ini bahannya ini mahal ini, untuk kamu ini saya jual sekian, kalau untuk orang lain biasanya enggak segini, enggak boleh. Itu kan coba lagunya penjual itu. Nah begitu enggak boleh, begitu enggak boleh. Zalitun itu namanya. Ada juga tadi namanya zalambur. Zalambur ini di samping tugasnya itu ada di pasar, ini tugasnya zalambur ini adalah memisahkan suami dengan istrinya dan memperlihatkan seorang laki-laki kepada aib pasangannya sehingga kemudian dia berpisah. Laki-laki doang, Ya sama, menggoda laki-laki dan perempuan. Lebih mendominasi kepada laki-laki. Makanya talak itu dijatuhkan kepada laki-laki, bukan dijatuhkan kepada perempuan. Soalnya bahaya. Kalau dijatuhkan kepada perempuan itu bahaya. Kenapa kok bahaya? Karena perempuan itu suka main perasaan. Sedikit-sedikit kita pisah. Seperti itu tidak bisa langsung jadi talak. Yang menjatuhkan talak itu suami. Makanya itu salah satu hikmahnya. Seandainya dijatuhkan kepada perempuan, mungkin banyak yang sudah berpisah karena ada masalah sedikit. Udah, saya mau pulang saja ke rumah orang tua, misalnya rumahnya jauh, suaminya langsung bilang, ya sudah pulang saja. Tidak berani suruh pulang karena jauh, tidak bisa pulang. Gaya pengen diperhatiin. Kemudian yang berikutnya namanya wasin. Ya, setan yang kedua namanya wasin. Anak setan namanya wasin. Makanya kalau punya anak jangan dinamakan wasin. Apa tugasnya wasin? Sahibul musibat. Setan yang punya spesialisasi menggoda orang ketika terkena musibah. Misalnya ditinggal mati ayahnya, ditinggal mati suaminya, ditinggal mati anaknya, ditinggal mati keluarganya, digoda sama setan namanya wasin. Menggodanya bagaimana? Suruh teriak-teriak, suruh nampar-nampar pipi, suruh ngerobek-ngerobek baju gitu. Tapi tidak mungkin suruh ngerobek uang. Itu namanya setan, namanya wasin. Suruh tidak terima dengan takdir Allah gitu. Itu ada spesialis khusus itu, namanya setan, anaknya setan namanya wasin. Yang lain tidak usah ikut campur, biar diatasi sama wasin gitu. Begitu memang. Makanya kemarin saya jelaskan bahwa menangis itu belum tentu tanda tidak ikhlas, apalagi perempuan. Menangis kan sudah manusiawi begitu, apalagi ditinggal lagi sayangnya gitu. Ya pasti nangis gitu, lagi membutuhkan. Tapi semua itu Allah ketika mengambil pasti memberi, dan harus yakin begitu, harus yakin Allah mengambil itu pasti memberi. Buktikan kalau tidak percaya, asal yakin ya. Kalau orang tidak yakin tidak kira, asal yakin pokoknya yakin, apa itu yakin. Diganti sama Allah. Seringkali saya buktikan. Ini saya kasihkan ke orang, ternyata tidak sampai tidak sampai 1 hari diganti, bahkan lebih. Itu namanya wasin. Setan, anak setan yang khusus bertugas untuk menggoda orang ketika terkena musibah. Yang berikutnya siapa namanya? Lakus. Akwan. Ya. Lakus ya. Oh ya, tapi di sini didahulukan Akwan. Tidak apa-apa. Akwan, fahuwa sahibus sultan. Itu setan yang khusus bertugas untuk menggoda sultan. Sultan itu pemimpin, penguasa. Sehingga apa? Disuruh melakukan kedzaliman, bersikap tidak adil, pilih kasih, kebijakannya tidak membela kepada rakyat kecil, misalnya begitu.
Itu namanya a'wan. Tugasnya itu khusus bertugas menggoda kepada pemimpin-pemimpin, penguasa, presiden, gubernur, bupati, pak camat, kepala desa, pokoknya harus pemerintahan begitu, pokoknya pemimpin-pemimpin itu penguasa-penguasa. Ya bisa jadi wakil rakyat begitu, DPR, MPR begitu. Itu namanya a'wan. Tugasnya begitu. Tapi ya tetap tidak semua orang itu bisa tergoda. Bisa jadi ada pemimpin itu yang tidak tergoda. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi apa? Pemimpin kan? Presiden. Tapi sekelas Sayyidina Umar ya tidak tergoda, itu disikat semuanya sama Sayyidina Umar. Jangankan a'wan, di dalam banyak keterangan kan dijelaskan. Setan itu melihat bayangannya Sayyidina Umar saja itu lari. Bahkan setan itu ketika Sayyidina Umar melewati satu jalan, maka setan itu tidak melewati jalan yang sama. Misalnya jalan itu pernah dilewati Sayyidina Umar, setan tidak berani lewat situ padahal Sayyidina Umar sudah tidak ada. Saking takutnya setan. Makanya kalau pengen di rumahnya tidak dimasuki setan, terutama di kamarnya, tulis Umar Al-Faruq, tapi di luar, jangan di dalam. Jangan di dalam. Di dalam tidak bagus, apalagi dikasih foto-foto. Di kamar itu usahakan jangan dipasang foto orang soleh, jangan dipasang kaligrafi di kamar, karena takut tidak sopan. Karena di kamar itu sangat memungkinkan orang itu buka aurat. Tidak boleh. Ya bukan sampai haram atau apa ya. Saya tidak ada di kamar saya, itu tidak ada. Saya pernah menangani orang ketika ruqyah beberapa kali, dan itu saya suruh pindah, bisa di ruang tengah atau di ruang tamu. Tidak bagus begitu. Saya pernah tambah melihat ada orang sakit-sakitan, ternyata di atas tempat tidurnya, pas di tembok tempat tidurnya itu ada kasur. Misalnya ini kasur, di sini pas tembok, di sini gambar Ka'bah besar sekali, sangat besar. Itu kalau lagi buka aurat ya walaupun tidak dosa, tapi kurang sopan. Jangan dipasang foto-foto ulama, foto-foto orang soleh di kamar. Kalaupun harus dipasang di kamar, di dalam lemari kalau lagi buka-buka apa begitu kelihatan, tidak apa-apa. Tapi kalau di luar kurang pantas, kurang bagus. Yang berikutnya hafaf. Ini tugasnya adalah sahibus syarab, yaitu setan yang bertugas untuk menggoda manusia agar mengkonsumsi minum-minuman keras atau yang memabukkan, misalnya narkoba, sabu-sabu, ganja, apalagi oplosan, ya semacam begitu. Itu ada anak setan namanya hafaf, khusus bertugas untuk menggoda orang agar mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Tidak mesti minum-minuman keras, bisa jadi hal yang lain. Makanya di dalam kitab fikih itu dijelaskan salah satu hal yang memabukkan itu minuman anggur. Dulu kan minuman tuh minuman anggur. Jadi kalau misalnya ada orang jual sesuatu yang halal, anggur itu kan halal ya, halal. Tapi ketika sudah diproses dengan cara tertentu itu bisa memabukkan. Maka ketika misalnya ada orang jual anggur dan dia itu ada dugaan yang sangat kuat, oh ini biasanya dibuat mabuk, maka tidak boleh. Hukumnya menjual itu hukumnya haram. Sama seperti saya pernah dengar dari anak-anak muda itu, termasuk yang dibuat mabuk sama anak-anak muda itu, semisal kayak komik, dengan dicampur dengan apa, dalam jumlah dosis yang cukup banyak, itu bisa memabukkan. Nah orang itu kalau dia paham bahwa itu biasanya orang mabukan, itu tidak boleh jual sama dia, hukumnya haram. Komik halal karena memang itu obat untuk mengatasi batuk dan macam-macam. Ada lagi katanya apa selain komik itu, apa itu, lupa saya. Apa? Mantimo. Oh, itu mabuk kendaraan. Ada kebanyakan itu bisa juga. Oh iya.
Kalau minum racun tikus itu bukan mabuk tapi mati. Orangnya mati. Kadang-kadang dipakai bunuh diri itu racun-racun tikus itu. Iya, hafaf itu namanya. Setan yang bertugas untuk menggoda manusia agar mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Kemudian murrah. Murrah ini setan yang bertugas fahuwa sahibul mazamir, agar orang itu suka main-main suling, main-main musik begitu, yang diharamkan oleh Allah. Yang menggoda manusia untuk main hadrah tidak ada, karena hadrah itu boleh. Semisal begitu, suling, trompet dan sejenisnya yang dilarang. Wa amma lakus. Kemudian setan namanya lakus ini bertugas untuk fahuwa sahibul majus, yaitu bertugas untuk menggoda manusia di dalam hal urusan toharoh, bersuci, wassalah dan sholat. Jadi lakus ini ada dua. Ada lakus ditemani satu pengawal namanya walhan, dibantu satu pengawal. Lakus ditemani sama walhan. Ini tugasnya sama, menggoda manusia dalam hal urusan bersuci dan sholat. Diapakan? Dibuat was-was. Dibuat was-was. Nawaitu ketika berwudu sampai bolak-balik. Nawaitu wudu, nawaitu wudu. Setan itu penting itu. Penting kita tiru semangatnya itu. Tidak pernah lelah untuk menggoda manusia. Orang was-was itu ya, kalau misalnya lagi sholat jamaah, dia was-was. Coba kalau imamnya sudah rukuk begitu, dia langsung ikuti. Itu orang was-was itu, digoda sama setan namanya lakus dan walhan gitu. Ada juga tambahan namanya setan akwar. Wahwa syaitonuz zina, setan yang menggoda manusia untuk berzina. Ditiup-tiup itu kemaluannya laki-laki dan anunya perempuan. Ditiup-tiup itu namanya akwar. Jangan sampai ada anak dikasih nama akwar. Itu syaitonuz zina, setan yang menggoda manusia untuk berzina. Ditambahi lagi di sini ada setan namanya wasnan. Pakai sin, wasnan. Wahwa syaitonun naum, setan yang punya tugas khusus untuk menggoda manusia agar tidur. Agar apa? Ketika tidur dia tidak sholat, ketika tidur dia tidak hadir majelis ilmu. Itu namanya setan, namanya wasnan. Yang suka berat kepalanya kemudian tidur, berarti dia selalu punya pengawal setan namanya wasnan. Bangun-bangun ditiupkan untuk dia berzina. Itu setan wasnan itu. Ketika bangun dia melakukan hal-hal yang buruk. Tapi ketika dia mau melakukan kebaikan, berat, akhirnya dia tidur. Tulis di atas tempat tidurnya masing-masing. Wasnan, hati-hati. Wasnan itu tugasnya syaitonun naum, setan yang mengajak manusia untuk tidur terus. Tidurnya tapi tidak di waktu yang tepat. Setelah subuh, waktunya belajar, setelah asar, atau pokoknya waktunya melakukan kebaikan, diajak untuk tidur begitu. Ada juga namanya setan, ini tambahan, abyad. Abyad itu putih ya. Setan putih ini setan yang cukup kelas berat ini. Jadi orang itu
setannya tiap orang itu kadang tidak sama kelasnya itu. Karena setan juga tidak mungkin macam-macam. Kalau setan goda misalnya ustadz, ulama, ya tidak mungkin dikasih setan yang masih lulusan PAUD begitu, disaltek langsung ngaltok itu, hilang itu. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Abiyat itu ditugaskan untuk menggoda para nabi dan para wali. Abiyat. Tapi kalau para nabi semuanya selamat, tidak ada yang tergoda. Tapi kalau para wali, mereka yang berjihad untuk melawan setan itu, maka dia selamat. Tapi juga ada wali yang juga tersesat karena digoda oleh setan, namanya abiyat. Nah, ini setan yang sudah kelas berat ini, abiyat, putih. Setan itu tidak mati. Setan bisa mati. Iya, bisa mati. Jin juga bisa mati. Hidup lagi kan, Ustaz? Nanti ketika hari kiamat, ketika dibangkitkan semuanya, bisa jadi disiksa sama Allah. Wallahu alam. Cuma umurnya setan ya jauh lebih panjang. Ya. Karena dilihat dari beberapa riwayat itu, karena apa, menghancurkan setan itu berarti kan bisa hancur gitu. Yang berikutnya namanya Masud, bukan Mas'ud ya, Masud. Nah, kalau ditulis Arab mim sin wawu to, bukan Mas'ud. Kalau Mas'ud bagus, nama orang, nama salah satu sahabat, bagus. Ini Masud. Fahuwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nas, yaitu setan yang bertugas untuk ngasih kabar-kabar yang tidak benar, kabar-kabar bohong, kabar-kabar hoax, kemudian disebarkan kepada orang lain. Wala yajiduna lahu wala yajiduna laha aslan, tidak berdasar, itu tidak bersandar, kabar yang tidak benar. Masya Allah. Kita membuka majelis Rasulullah itu belum apa-apa sudah banyak fitnah di mana-mana. Nggak habis pikir dulu perjuangannya beliau-beliau itu kayak apa itu. Kita kadang baru awal-awal saja sudah difitnah sana difitnah sini, itu sudah kadang sudah berkecil hati, tapi ya tetap semangat ya. Masya Allah, betul, fitnah sana fitnah sini, tapi itu semuanya tidak berdasar. Mereka hanya bisa ngomong dan tidak ada buktinya, tidak ada macam-macamnya. Masya Allah, itu betul, fitnah sana fitnah sini. Itu namanya setan, namanya Masud. Dia punya nama lain namanya Matun. Ya, kalau itu namanya setan. Kalau Atun itu nama panggilannya orang. Atun ya, biasanya orang-orang ada yang panggilannya Atun. Kalau orang Madura yang ada anunya belakang tun ya dipanggil tun biasanya. Uswatun panggil tun. Iya, Miss. Tapi saya agak aneh kalau di sini nih. Nama-nama perempuan itu kadang-kadang dipanggil nama laki-laki kalau di daerah Jawa sana. Misalkan Fatimah dipanggil Fatim, itu kan laki itu. Misalkan siapa namanya? Kholilah, ya panggil Kholil ya. Ya di sini saya dulu agak aneh, tapi ya tidak dosa, sah-sah saja. Misalnya contohnya lagi apa ya? Siapa? Munifah misalnya dipanggil Munif gitu. Ada lagi Latifah, Latif ya. Iya begitu. Ya aneh menurut saya, tapi ya
sudah jadi tradisi dan juga tidak dosa, tidak ada masalah, masih bagus, tidak kemudian berubah arti, cuma beda panggilan saja. Cuma yang tun tuh kayak agak sedikit geli gitu. Khosyatun panggil tun, gitu. Atun, yang penting jangan matun. Kalau matun nama setan yang suka menyebarkan berita-berita. Nah, itu namanya matun. Nah, nama lainnya tadi siapa namanya? Masud, matun itu sama. Yang dia seudon juga ini. Suudon bukan. Ini menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak ada dasarnya. Yang berikutnya dasim. Sahibul buyut idza dakhala ar-rajulu al-manzila wa lam yusallim wa lam yadhkur ismallahi ta'ala aw qa'a fi ma bainahum al-munaza'ah hatta yaqa talaq wal khulu' wad darab. Nah, kalau dasim ini tugasnya memang dia lebih suka di rumah. Tugasnya apa? Tugasnya menggoda manusia. Kalau dia masuk rumah dia tidak berzikir. Kan ada masuk rumah itu. Ya, apa baca apa? Al-Ikhlas, ayat kursi, baca sholawat. Ya, itu rezekinya lancar. Coba kalau tidak percaya, buktikan 1 bulan saja. 1 bulan saja. Itu terlalu panjang. Satu kali, kalak 1 kali. 1 kali. Panjang. Kan jalan enggak apa-apa. Ya sampai jalan yang pelan-pelan. Itu sebelum masuk rumah, bukan ketika berjalan. Di depan pintu itu, depan pintu. Ketika mau keluar. Ketika mau masuk. Ketika mau masuk. Berarti Kalau terasnya. iya, di teras kan? Iya. Nah, iya di teras. Ketika mau masuk. Pas beliau masuk. Kalau terlalu lama 3, ambil 1 tidak apa-apa. Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Kemudian sholawat 1 kali. Setelah itu salam. Salam ya salam, assalamualaikum. Ada orang, tidak ada orang, tidak ada masalah itu. Itu ceritanya dia akan dilancarkan rezekinya sampai ada satu sahabat itu yang mengatakan sampai saking banyaknya rezekinya sampai dia tahu ini harus ditaruh di mana ini uang saya ini, gitu. Sampai dalam satu riwayat juga sampai tak kasihkan ke tetangga gitu. Cobalah sesekali buat apa namanya itu? Testimoni begitu. 1 bulan saja coba. 1 bulan saja tapi rutin. Walaupun lagi berhalangan tidak ada masalah, niat zikir saja. Nah, gitu. Jadi yang khusus bertugas di dalam rumah karena dia tidak berzikir, akhirnya di dalam rumah itu terjadi percekcokan, terjadi kata-kata talak, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT gitu. Akhirnya cerai gitu. Itu tugasnya ini. Ternyata ini biang keroknya ini. Namanya dasim. Jangan sampai punya anak dikasih nama dasim. Ada juga yang mengatakan itu adalah setan yang bertugas untuk menggoda manusia dalam hal urusan makanan. Dia itu kalau makan biar tidak Baca bismillah. Ya, tidak berzikir, tidak baca bismillah. Ketika tidur juga tidak membaca doa. Ketika memakai pakaian itu juga tidak membaca doa pakai baju. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanda kalau tidak pernah ya banyak. Alhamdulillah saya itu ketika mau pakai baju itu ya 99% mesti baca itu. Karena baju kalau tidak dikasih tidak dibacakan dikit-dikit begitu nanti bajunya ngajak hal-hal yang tidak bagus gitu. Dan jangan membiasakan naruh baju tanpa dilipat. Itu
nanti dipakai sama setan, kecuali cuma beberapa saat saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, kalau digantung juga. Iya, kan baju-baju kayak jubah-jubah, maksudnya digantung. Gantung silakan. Setelah itu kalau mau dipakai lipat. Bismillah, pakai. Iya. Kalau lipat dulu pakai was. Iya. Dilipat dulu. Atau misalnya baru ngambil dari jemuran, dilipat dulu. Yang penting lipat dulu, baru setelah itu pakai. Gitu. Jangan langsung dari jemuran langsung dipakai. Apalagi ngambilnya di waktu jam 1, insya Allah panas. Jadi memang tidak bagus, baju tidak dilipat itu tidak bagus. Dipakai sama setan. Mungkin dikira itu mempersiapkan bajunya setan gitu. Yang berikutnya namanya setan, namanya walhan. Ya betul. Itu setan yang bertugas untuk menggoda manusia di dalam wudu, sholat dan ibadah secara umum, untuk agar was-was. Termasuk di sini dijelaskan bahwa yuwalihin nas bikasrati isti'malil ma. Kalau wudu itu airnya harus banyak, mau sampai prak. Berarti dia itu punya pengawal namanya walhan. Sholat itu sholli tidak selesai. Berarti dia digoda sama setan namanya walhan gitu. Orang waswas itu harus kadang dikerjai itu. Orang waswas itu pernah, kalau tidak salah dulu di Hadramut itu ada orang waswas masalah urusan najis. Pas dikasih salah seorang ulama, pas lagi sholat itu dimasukkan najis kering itu di sakunya. Sejak saat itu dia tidak was-was lagi. Kadang-kadang harus dikerjai orang was-was itu. Kadang diulang-ulang. Coba kalau ditanya, bacaan itu kadang diulang-ulang. Coba kalau ditanya, kamu tadi baca? Iya. Kenapa kau diulang? Bingung ya jawabnya itu. Sudah yakin baca, kenapa kok diulang-ulang begitu. Ada juga yang mengatakan kalau yang membuat was-was di dalam sholat itu ada nama khusus setannya, bukan walhan, tapi yang sholat ini ada khusus namanya khanzab. Khanzab itu setan yang menggoda manusia agar was-was di dalam khusus sholat. Tapi kalau wudu, sholat dan ibadah secara umum itu setan namanya walhan gitu. Itu 9 nama setan. Jangan tersinggung kalau ada yang namanya sama. Dan ada tambahan-tambahan lagi tadi itu setan-setan yang lain. Insyaallah semoga kita tidak menjadi pengikut-pengikut setan. Amin. Dan insyaallah akan kita lanjutkan makalah yang keempat pada pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada pengumuman libur, tidak libur ya, insyaallah. Tapi nanti sebelum puasa mungkin jarak 3 hari 2 hari gitu saya liburkan biasanya. Nanti untuk pemanasan hari pertama bulan Ramadan insyaallah, untuk kitab menyusul. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.